Halo, selamat malam. Kembali lagi channel Fikri Gledek. Oke, hari ini kita kedatangan tamu super big. Teman saya yang paling super cool ya. Jadi ini momen langka karena teman saya ini susah sekali untuk ditemuin, dan kebetulan hari ini dia meluangkan waktunya ya. Ini ya sibuk body contest atau gimana, Mas? Sibuk nyendu sih sebenarnya. Oh. Dan karena nyendu itu adalah bagian yang paling nikmat kan untuk saat ini. Oke. Ya. Yang paling Mas nikmati untuk sekarang ini nyendu ya. Nyendu. Oke, Mas. Nah, tapi gini dulu, penonton nggak tahu nyendu itu apa. Oke, jadi sebelum kita jelaskan masalah nyendu, Masnya kenalkan namanya. Boleh ya? Oh iya. Jadi gimana? Silakan lihat kameranya, Masku. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Ari. Ya, panggil aja Wong atau apalah, terserah kalian mau manggil siapa. Jadi sini ingin sharing sih sama mereka berdua. Tepatnya saya yang di-sharingin. Gitu. Mungkin mereka mau ngulik-ngulik apa yang mungkin akan mereka tanyakan kepada saya. Oke. Saya akan menjawabnya. Karena kita di sini nggak ada skrip ya. Ya, Normal aja ngobrol. Ini memang konten, cuman ini konten real. Jadi tanpa skrip, tanpa settingan, dan ya kami ngobrol apa adanya. Oke ya. Jadi kita sebut aja, aku manggilnya Wong aja ya. Ya, panggil aja. Karena kalau manggil Mas sama aneh, ya kan. Jadi Panggilan tongkrongan. apa nih kira-kira yang mau kita bahas masalah? Bebas. Normal aja sih. Pertama tuh mau bahas tuh asalnya kan Ari ya. Iya, Cuma dipanggil Wong itu kenapa sebenarnya? Iya. Panggil Wong tuh, jadi gini ceritanya. Dulu kan di SMP itu lagi marak-maraknya Mama Loren itu kan. Mama Loren yang dengan peramal-peramal yang ya itulah. Ya. Oke, Mama Loren. Oke, Mama Loren dengan. Nah, jadi kami ini mau ke SMP nih, istilah anak dulu TPTP ya. Oh iya, personal lah ya. TPTP, dengan setelan dengan udahlah outfit yang paling wah nih kan gitu. Keluar pas kita ke SMP kebetulan penuh. Oke. Ya, pas di luar kan banyak parkir liar. Ya, parkir liar. Terus si tukang parkir liar bilang, "Mas, jangan parkir di dalam," gitu kan. Kayaknya Mas nggak cocok dipanggil Mas. Wong Pehung, jangan parkir di dalam gitu. Jadi gitu, Wong Pehung gitu kan, Wong Pehung. Terus ya dari situ teman-teman langsung Wong Pehungnya dihilangin jadi Wong Pe sih. Gara-gara tukang parkir sialan sih. Jadi intinya Wong Pe itu berasal dari Wong Pehung. Wong Pehung, nggak tau lah itu sebutannya parkir liar itu aja. Ya kan zaman dulu kan anak tongkrongan biasa kalau nama yang aneh-aneh tuh langsung cepet tanggap. Ya, cepet diingat. Ya udah itu aja dipanggil Wong udah. Bukan kita dari Chinese atau apa ya, kan? Siap. Itu sih ceritanya. Nah, pasti gini teman-teman nih penasaran yang nonton nih. Aku loh, kalau ketemu Wong tuh pasti insecure Banget, saya juga insecure nih. Kalau nggak ada Wong kan di sini aku yang terlihat berotot ya. Iya. Karena ada Wong ya aku jadi ciut. Nah ini berat sekarang berapa nih Wong? Berat sekarang 130. Kelas dulu Olimpia bos. Dulu pas masih kita kerja bareng ya, Pik ya. Iya. Terus sekitar 115-an di bawah lah. 115 ya. 115 terus tuh Naik lagi itu ya. enggak. Setelah ini ya ada something lah ya. Sampingnya kita bahas. Itulah. Jadi kan, nah itulah dari situlah dari kata nyendu itu berasal. Oh Gitu. shit man. Jadi gini Wong, ini kan kita kalau ngomongin masalah badan, ngomongin masalah fisik, itu kan ada kaitannya dengan kalimat insecure. Ya kan, sekali lagi saya tekankan insecure. Oke. Jadi kadang pernah nggak sih kamu ngalamin nih seperti apa yang aku alami sekarang? Insecure karena badan, insecure karena fisik, ya kan? Dan itu berakibat, contoh kita akan insecure di saat kita pengen deketin cewek yang kita suka, atau insecure kita mau deketin orang atau gimana tuh, ada pengaruh nggak sih sebenarnya? Ya. Insecure itu sampai sekarang saya sendiri masih ngalamin nih. Oh. Tapi apakah itu umurnya karena badan? Ini kan konteksnya badan. Iya, kalau saya sih konteksnya badan, memang karena ngerasa gemuk. Sama saya juga ngerasa gemuk kan, ngerasa gemuk gini. Kayak
Tapi ini sih jatuhnya bukan gemuk ya? Iya, kalau si aku ngeliat kamu sih nggak, cuman yang strongman. ya mungkin lebih ke otot sih memang. Iya. Otot mana ini? Hilang, nggak ada, hancur. Gara-gara kebanyakan nyenduh ya. Jadi insecurity ya apa ya pengaruh besar sih. Kita kalau mau ngedekatin Pasangan cewek seseorang, gitu. ya, seseorang itu sebut kan. Apa ya? Tapi kalau insecure tuh rasanya semua orang sih. Cuma mungkin nggak cuma badan ya. Oke. Nggak sama lah. Sama ini ngelihat satu hedonnya si pasangan yang kita mau. Oke. Ya kan. Ya, jadi kadang sosialita lah gini gimana sih ya? High class loh maksudnya. ditambah lagi biasanya respon juga akan pengaruh. Itu mempengaruhi iya. besar loh ya. Jadi contoh kita kan lagi kedeketin cewek gitu kan. Di saat kita aja udah insecure banget dengan kondisi, dengan mungkin juga ya selain fisik juga mungkin dari hati kita insecure kan, ditambah pasangannya yang kita suka ini responnya minim, responnya seadanya, responnya singkat gitu kan, atau mungkin topik yang dicari gak ada. Tapi sekarang gini sih, aku mau breakdown masalah itu ya. Iya. Masalah respon. Ya respon. Misalnya kamu kenalnya di sosmed. Betul. Kenalnya di sosmed, Iya. belum pernah ketemu Iya. atau habis itu sekali ketemu. Aku yakin akan responnya pasti singkat. Oh. Pasti singkat. Beda misalnya kita dipertemukan dalam suatu circle pekerjaan atau Oke. tempat kuliah. Siap. Kita sering ngobrol kan. Nah di chat pun akan responnya pasti berbeda. Oke. Kondisinya selalu berbeda. Siap. Itu benar. Bener kan? Cuma kan minimal harus ada pertemuan ya. Iya. Tapi kan kadang ada beberapa case teman-temanku juga yang ngalamin udah ketemu sekali, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali pun responnya masih akan begitu. Karena mungkin dia punya kompetitor yang banyak. Oke, kompetitornya banyak ya. Banyak, bisa Jadi cuman kan maksudnya kembali lagi itu pastinya akan mempengaruhi insecure kita. Pengaruh. Semakin tinggi Pengaruh. jadinya. Jadi tingkat apa sih bahasanya putus asa menyerah itu akan semakin Ya. kelihatan. Nah, ini nih mulai nyenduh nih. Nah, mulai nyenduh nih. karena kita ngerasa aduh dia direspon aja udah kayak gini ya, wajar aja aku direspon begini karena ya apa sih yang aku miliki, apa yang aku Tapi punya ini. sebenarnya cewek itu risih loh. Risih? Kalau kita itu insecure. Oh. Dia risih, dia tuh Gimana? misalnya nih, lo apa sih? Dia tuh risih denger ya, serius. Risihnya kenapa? Ya misalnya aja kamu bilang, wih gila ini jamnya Apple Watch yang Oh, terbaru. oke. Aku lah apa? Nah kamu dengar kan apa sih ini loh? Oh iya sih, gitu kan? memang sih. Jadi kayak gitu kan. Lagi. Lagi. Nah. Oke, misalnya itu kan tergantung pasangannya ya kan. Ya. Kalau katanya Wong kan tergantung pasangannya lagi nyikapinya kayak gimana ya kan. Hmm. Nah, cuman tetap biasanya ya mungkin dia akan risih karena apaan sih gitu loh, kok kamu Ya. tuh insecure ngapain gitu. Nah, iya. Cuman kan insecure itu gimana sih, jelek nggak sih, maksudnya itu hak orang kan ibaratnya. Ya bebas aja sih. Bebas aja sih, Bebas aja ya mau kan? insecure itu bebas Bisa aja. juga. Cuma nanti jangan sampai gara-gara insecure kamu melewatkan banyak hal. Ya, karena pada dasarnya tuh dominan cewek pasti menunggu. 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 Oke. Ya ibarat pintu dia tutup dulu. Oke. Ya, dia nunggu orang yang berani dobrak kan. Oke. Kalau cuma manggil aja nggak dibuka gimana tahu? Iya. Kan gitu. Ketok dulu, dobrak dulu. Kalau dia bilang jangan dibuka ya udah mundur. Oke, jadi mundur itu setelah Dobrak. dobrak. Oke, Pas setelah dobrak ditake maling anjing lah ya mundur. anjing maling jadinya gitu. Kan gitu pas didobrak. Wah, dia. Ya pas ini dia. aku saya boleh maling nggak di sini, Mbak? Oh jangan Mas. Nah ya udah. Kalau kayak gitu kan ya kita bukannya gimana ya? Aku Ya. nggak mau dikatakan menyerah atau putus asa juga. Cuma untuk apa? Ya kan. Bener. Seperti kita memperjuangkan hal yang tidak memperjuangkan kita gitu. Ya harusnya sih gini, laki-laki yang memulai duluan. Ya oke, kita mau mulai duluan ya. Mulai duluan. Siap. Oke. Pokoknya mulai duluan aja. Habis itu ya udah terserah nanti ceweknya. Terserah cewek. Tapi jangan juga setelah kita mulai ceweknya udah nggak respon, kamu tetap di situ jangan. Jadi Oh. budak kamu anjing. Oke. Tapi Jangan. lagi nih, karena kan menyukai seseorang yang Hmm. nggak balik menyukai kita. Nah, itu. Ada apa ya? Kalau saya pribadi seni. Ya ada seni, ya ada Seni. dendam. Ya walaupun dia gini ya. Pernah nih, saya ini ngalamin nih Pak. Suka nih sama seorang nih ya kan. Saat saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih dia suka atau enggaknya. Oke. Tapi jalan aja. Kamu nggak tahu Soalnya kan posisinya ya? nggak tahu. Cuma sama saya ini ya baik-baik aja gitu Pak. Ya. Jadi dia responnya baik. Jadi ya enjoy. Jadi menikmati kebodohan yang Ya. sedang terjadi.
Nah, kita itu nggak sepintar cewek masalahnya, nggak sepeka cewek. Karena gini ya, kalau kita dekati cewek, masalah tuh nanti. Kalau cewek biasanya menyesuaikan habit, dia pelajarin kita sebenarnya. Ini misalnya Wong ini dia kan kayak gini, ini di habit keluarga aku masuk nggak sih? Saat dia mulai nggak realistis, dia akan mundur. Hatinya yang mundur, ya sikapnya tetap. Cuma kita akan jadi bodoh. Iya kan? Ya itulah maksudnya gini. Nah harusnya sih cewek, ya udah kamu ambil sikap tegas juga dong gitu kan. Iya enggak. Kadang dia kan gini. Cewek itu kadang kalau kita dekatin sering gitu, terus kita ghosting, cari kan? Cari, nah itu nyari. Iya. Nah padahal dia misalnya udah tahu nih gini nggak bisa, tapi dia juga nggak mau kehilangan. Loh, kan bangsa. Nah itu enggak, sebenarnya kalau dikatakan bangsa itu enggak lah mas. Oh, iya. Anjing. Ya kalau kalian bilang bangsa, bilang aja ya itu terserah. Tapi walaupun nggak semua ya. Nggak semua, tapi apa ya kalau sudah suka betul pak ya. Nggak tahu ya antara suka sama cinta tuh sama nggak konteksnya. Tapi udahlah itulah. Jadi pas lagi di fase itu ya udah. Walaupun dia kayak gimana tapi tetap jadi kacamata kuda gitu. Jadi tetap udah sama dia fokus dia mau ngapain udah dia yang terbaik sampai gini siapapun yang ke kita kan walaupun aku lagi suka nih sama cewek yang ini ya kan tapi dia udah nggak ada feedbacknya buat kita tapi tetap kita suka dan banyak yang lain-lain gitu maksudnya ngerti nggak jadi yang cewek-cewek lain ini sebenarnya bukan kita playboy juga ya. Kita masuk tapi bisa nggak serak fokusnya ke dia walaupun nggak ada feedback cuma fokusnya ke dia aja. Ya karena itu ya gini sih ya saat kita suka sama orang lagi-lagi kita nggak punya jaminan dia harus suka juga sama kita itu yang pertama. Jadi kalau kamu menikmati hal itu walaupun teman-teman menganggap itu bodoh ya jalannya aja. Aku bahagia selama kita menikmati dan bahagia. Tapi kalau sudah mengeluh mundur bos. Oh ya udah mending kalau udah ngeluh mundur. Tapi kalau kamu menikmati ya nggak apa. Orang kan cuma bisa ngeliat luarnya aja. Iya siap. Hati kami rasain. Oke. Cuman resikonya sih wasting time. Iya sih benar-benar apa ya cowok juga nggak mau wasting time karena kalau memang kamu nggak mau ya udah gitu loh ya maksudnya nggak usah lagi nyari nggak usah lagi ngapa-ngapain tuh nggak perlu lah gitu nah tapi nanti tiba-tiba nongol itu kan maksudnya ini minta dikejar atau gimana sih gitu tapi begitu kita masuk kita kejar tuh kayak ogah-ogahan dia misalnya ya lah dengan berbagai macam respon yang ada ya kan gimana? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pasti pernah kan? Pernah lah, maksudnya gini dia ngodein ya kan? Dia ngodein atau kayak gimana? Bukan ngodein, kita chattingan terus kan? Siap tapi ada yang dibahas? Ada dibahas walaupun ada dibahas aku mendulukan diri lah untuk bisa chattingan sama dia kan cari pembahasan udah jalan sampai dia nemu chattingan tuh berapa lama intens gitu kan tiba-tiba kita ngedrop hilang gitu kan ya karena mungkin ada ya kalau saya pribadi kan kalau misalkan udah chattingan sama perempuan bukannya aku klien yang mana-mana tapi kan ada kerjaan yang harus memang harus kita kerjaan gitu kan jadi skala prioritasnya kerjaan gitu kan nah setelah hilang tiba-tiba ada masuk yang entah ngodein itu dengan berbentuk emot apapun itu atau kamu kayaknya sibuk banget nih gini-gini rencana sudah berarti dia lagi mencari kita udah ketika itu dia mancing kayak gitu udah kita lanjut lagi ngalir lagi ya. Dan apa ya nikmati sih kalau masa-masa itu walaupun nggak ada feedbacknya buat gue sendiri tapi ketika aku lagi mencintai seseorang udah fokusnya cuma itu aja walaupun dia itu kembali nggak ada kamu nih bodoh karena walaupun seluruh dunia nggak ada yang dukung udah kadang juga nggak mendukung banget tapi namanya aku suka sama dia bahkan nggak ngelihat dikenalkan sama perempuan lain ini aku punya teman juga di sini kenalkan ini sudah chatting sini asik cuma nggak gini kan pikiran tuh langsung sama terus gitu kan sama gini pak kita jalan ini cewek cantik ya kita juga lihat cantik cuma pikiran kita tuh kayak setia udah setia duluan udah masih ada yang lebih cantik dari dia yang gitu yang sedang aku cintai sekarang walaupun ada baliknya ke aku
Kadang kan pasti dia ditanya, pasti dibilang juga misalnya gini, apa sih Wong yang kamu lihat dari dia loh biasa aja, misal biasa aja, ini loh yang aku kenalkan lebih cantik. Karena temanmu yang bilang gitu pasti dia nggak ngeliat apa yang dilihat Wong gitu loh, yang dengan kacamata kudanya tadi gitu. Intinya satu memang apa ya, ketika kita sudah komunikasi baik sama yang calon kita, bukan calon ya, yang kita suka ini enak, kamu mencintai seseorang tuh enak banget sih. Ya, walaupun rada ini ya bodoh juga sih sebenarnya, mungkin ya terserah lah. Enggak sih, aku sih nggak masalah selama menikmati ya kan. Cuman lagi dan lagi aku cuman nggak mau wasting time. Jatuhnya sebenarnya aku nggak mau wasting time karena aku tuh gini ya, kan kalau nggak mungkin aku nge-explore kalau orangnya nggak mau dieksplor. Ya kan, kalau orangnya aja nggak mau dieksplor gimana? Contoh kita cari pembahasan, kan pasti ya kita akan mencari pembahasan ya no problem lah untuk soal itu aku nggak apa-apa. Cuman di saat kamu cari pembahasan kamu dimatikan nih, di shutdown lah pokoknya. Kok chat itu diakhiri gimana? Ya mungkin pembahasannya nggak pas. Bisa jadi pembahasan nggak pas atau ya bisa jadi kita positive thinking aja. Positive thinking, oke kan selalu mas selalu. Kalau positive thinking itu kan selalu ya pembahasannya nggak pas ya kan. Mungkin nih nggak masuk ke cewek ini gitu kan. Nah terus mungkin enggak nih, ini mungkin lebih asik jika ditemui langsung. Mungkin ditemui, nggak mungkin lah dia ngajak. Mungkin sih cuman, mungkin cuma 10% kali ya. Nah jadi kita yang ngajak nggak bisa gitu kan, nggak bisa mungkin ya karena memang dia nggak bisa, ya nggak apa-apa. Cuman apa ya? Banyak momen yang susah susah Wong. Dan nikmatin. Ya maksudnya tuh ya berarti gini ya. Kalau kamu kan nikmatin nih bro. Nah aku nggak nikmatin jadinya. Oh iya kan beda-beda orang. Iya. Kembali lagi sih ke orangnya. Sampai aku bingung. Sampai gini, penyesalan itu ada saat ini ya. Ada ya? Ada. Benar ini. Kamu nyesal kenapa nih? Orang yang kita kemarin tuh masih fokus ke satu orang. Ya. Ada dikenal, ya ini yang sih belum tadi pak, ada dikenalkan nih, walaupun kita harus berjuang juga dia ya bisa, maksudnya kalau misalkan saya maju terus bisa klub ya kan, sudah bisa klub nih, akhirnya sudah mentok sama orang ini ya, kita kan ada jenuhnya juga masa apa ya, ya udahlah mau sampai kapan lagi sih mencintai orang yang nggak balik mencintai kita gitu kan, ya udah akhirnya mencoba yang kembali lagi yang baru ini. Ya walaupun masih pikiran tuh pasti ke dia terus, pasti ke dia terus. Kalau saya pribadi ya ke dia terus. Cuma jalin chattingan atau hubungan lah sama yang dikenalkan kemarin. Iya. Rasa klub nih. Kamu udah klub ya? Klub gitu? Enggak klub banget, enggak. Bunyinya kurang nyaring. Enggak. Karena masih jujur ya. Masih ada yang lama nih, masih ada. Gitu kan, yang lama ini masih ada kenangannya atau kena apapun itu apapun tapi masih intens nggak sama yang enggak close. Udah cuma close, kadang masih kebayang-bayang sama yang kemarin-kemarin gitu kan ya. Yang dikenalkan sama yang baru ini ya udah mencoba yang baru gitu pak, yang udah yang ini coba intens udah chatting udah oke lah, terus dapat kabar dia mau nikah pak. Chat terakhir kan chat terakhir tuh sudah aku nggak tahu nih kalau kamu nih udah punya pacar, jadi sorry ya. Iya nah kamu udah tahu lah maksudku gimana apa kamu udah dia ngechat dia nggak apa-apa, kamu juga nggak pernah ngechat macam-macam. Nggak macam-macam, tapi kalau cowok mulia pasti paham lah orang lagi deketin seorang gimana. Ya cowok ngechat cewek tujuannya apa coba ya? Udah jelas lah. Apalagi nggak ada embel-embel kerjaan, nggak ada embel-embel perkuliahan. Chat duluan. Iya kalau cowok cewek. Oh ya siap. Ya. Tujuannya kan pasti pengen deketin ini. Tapi kalau cewek beda bos. Cewek kadang ngechat itu mau berteman doang. Mau berteman, nah makanya kadang yang kita harus hati-hati ini, kita jangan sampai salah kira. Ya, intinya jangan kepedean. Iya jangan kepedean, makanya aku belajar belajar tuh untuk don't expect too much. Ya, galak. Nah, aku nggak mau lagi, kan aku selama ini selalu berharap nge-expect terus gitu kan. Iya. Pakai expect apa-apa aku kayak gini, aku ngelakuin ini pakai expect. Sekarang aku enggak. Ya jangan. Aku belajar bener-bener, karena apa?
Ya sama kayak Wong bilang tadi kan positifnya. Aku kayak dimakan ini, gitu kan. ya jalan aja, nikmatin aja, mau dapat feedback atau enggak urus. Nah, dia Don't expect. siap. Karena dia nggak expect. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak dia. Tapi bisa belajar. Oke, makanya itu lagi proses. Siap. Don't expect too much. Don't expect. Karena kalau kamu expect, jadinya sakit sampai ke ulu hati, jadi nyeri betul. Minum Panadol. Tapi sih gini ya, berarti kan kan orang pasti ngira, wah body gini, iya kan? Udah. Ini anti galau nih bos. Sendu. Ternyata kan sama Raja sendu. Sikit-sikit gimana le? Nyendul le. Gimana le? Nyendul le. Bener Pak, Gimana le? sampai sekarang nih ya, kalau misalkan teman-teman lain ngajak nongkrong atau cari alasan lain, lagi di kantor lagi meeting ini gitu. Tapi memang bener di kantor. Tapi di kantor di mana? Di atap. Ngeliat itu asik. Ngeliatin sendirian tuh kadang. Saya ini penakut. Tapi rasa takut tuh hilang karena nyendu ini. Wih asik nih, nyendu gitu kan. Nyendunya nyendu apa? Nyendu itu bersama dia. Kadang ya, kadang sih. Normal sih. Normal kan. Tapi nyendu itu bukan berarti galau ya? Bukan kan? Dia nggak tahu kita ya. lebih meluapkan waktu untuk sendiri nggak sih? Kayak Me gitu. time kayaknya, me time. Me time. Kebabalasan sih sebenarnya. Iya, Pak. Ya tapi kalau aku bilang sih bisa dibilang galau karena apa? Dia nggak bisa ke lain. Oh. Untuk saat ini aja, jujur. Nggak bisa sampai sekarang masih berarti. Tapi dia kayaknya ini mencoba. Move on tuh kata ada yang ada satu kata-kata tuh yang ingat betul. Move on tuh sudah, tapi untuk nggak kepikiran dia tuh Healingnya belum, nggak, masih kepikiran dia, masih kepikiran. Sudah healing belum. Ya itu, move on sih sudah, cuma masih untuk melupakan dia nggak bisa. Masih ingat dengan momen-momen yang itu susah man untuk hilangkan. Ya apa ya, tipe setia yang bungul sih ya, Iya mungkin sih. ya, walaupun ini gini ya, belum pacaran aja udah setianya kayak gini nih, Ian. Apalagi sudah pacaran nih. Iya. Pasti Ya, terbalik lah. Jadi aligator, awas ada buaya di atasmu, Wong, ada buaya Wong di sini. Jadi, aku tuh tapi kepo, siapa sebenarnya cewek beruntung ini yang sampai dipertahankan sampai sekarang ini ya? Orang masih hidup kan? Masih hidup lah, masih aku berdoa banget kalau dia tuh Masih doakan kesehatan. masih doakan dia baik. sehat selalu, dapat pasangan yang betul-betul dia inginkan, siap. setianya. Tapi mungkin lebih saya udah lost contact sama dia. udah lost. Oh berarti Udah lama. Wah ini tuh aku bilang ini cinta bos. oh iya men. Cinta itu kan memeluk dengan doa. Oke. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita suka, kita kan nggak harus memiliki kayak lagunya Charlie itu kan. Cinta tuh kan harus Cari dimiliki. ada Pak Cari ini lain. Bukan Pak Charlie lain, ini Charlie Van Houten. Oh iya. Jadi cinta tuh nggak harus memiliki, dan kalau menang kita cinta juga bisa lewat doa. Karena kan cinta itu kan sebenarnya ikhlas ya. Iya, Ikhlas. Mau ikhlas. dikatain bodoh, mau ngomong, Ya, biar jalanin aja, aja, ya. jalan aja. Karena kadang kita tuh harus melepaskan seseorang biar dia bahagia. Bener. Ya kan? Walaupun kelihatannya kayak susah banget untuk Bahkan bukan dengan kita bahagia itu. cuma ngeliat dia bahagia aja udah gimana ya, udah bersyukur banget lah. Ngeliat dia sekarang ini aja mungkin bisa ceria aja udah seneng banget sih. Tapi sorry nih, si cewekmu yang maksud ini, waktu pernah jalan nggak sih, pernah ketemu nggak kamu sebelumnya sama dia tuh? Pernah ya, ketemu ya jalan ya. Pernah ya. Tapi pernah nggak sih dia tuh nyampaikan sama kamu, maksudnya terbuka atau cerita misalnya? Dia tahu nggak, Om? Kamu tuh sebenarnya punya rasa. Iya, Sebenarnya tahu nggak? kayaknya sih enggak sih, Pak. Oh, nggak tahu. Enggak. Karena aku Oh, kayak apa ya? Nggak berani untuk, karena gini. Ya inilah insecure-nya mulai nih ketika kita udah menyatakan cinta, kita nggak sedekat seperti yang sekarang ini. Iya, ngerti. Iya kan? Ngerti. Sekedar ini walaupun nggak ada kata status atau apa ya, tapi bisa intent chattingan, kita jalan bareng gitu kan, kita keluh kesah. Ya kebanyakan walaupun
aku yang keluh kesah sih. Iya. Aku yang curhat ke dia, aku yang curhat ini itu. Udah kebanyakan gitu ya. Sama mana tadi? Lupa. Ya, saking namanya. Karena pertanyaanku itu, pertanyaanku pernah nggak si cewek yang kamu suka itu ngomong gini ke kamu? Aku tuh jangan mancing. Enggak anjir. Enggak. Dia tuh nanya apa? Kamu kan sempat nanya gue, kamu tuh sebenarnya punya pasangan ya sih gitu. Nah, kamu kayak basa-basi nanya ke dia ya kan. Nah, terus dia ngomong ke kamu. Atau ada yang kamu suka nggak sih? Nah, ada yang kamu suka. Terus dia ngomong jujur kan terbuka. Oh, ada sih Wong, cuman belum pacaran sih. Ini baru ku incar aja. Cuman belum cocok aja, belum pas gitu. Coba kalau kamu di posisi itu, kamu ngapain? Kamu maju aja atau mundur? Ya udah, nikmatin aja. Oh, nikmatin aja. Selagi dia belum dapat. Iya, salah belum. Anjing wasting time-nya dinikmatin lah. Ya itu lah, makanya kan pribadi orang beda-beda. Oh iya. Untuk menyintai seseorang tuh kadang satu bisa walaupun udah nggak dibalas lah, nggak di apa, bener aku cari yang lain. Oke, itu pribadi orang yang lain. Ya aku masih nggak bisa kalau satu ini ya aku tekuni gitu kan. Ya kayak tekuni. Ya karena aku kada kawal, maksudnya nggak bisa Wong. Misalnya satu aku ini ngincar kan terus ya ke situ terus arahku tuh semua arah mau berbagi ya, apa aku arahkan. Oke, misalnya kamu kan biasanya kamu tekuni ya tadi. Ya tekuni. Ya udah, misalnya tekun aja di situ, mau jadi teman atau jadi pacar ya tekuni aja. Oke. Kalau kayak gitu gimana? Ya boleh sih kayak gitu tuh nggak masalah. Cuman apa ya? Ya sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Kalau teman kan kamu nggak dibalas dijawab. Ya bodo amat. Bodo amat kan. Makanya. Tapi kalau kita misalnya nge-expect dia nggak dibalas atau cuma irit, sedih, kecewa. Kecewa banget tuh. Kok kayak gini sih gitu ya kan. Dan itu lebih sakit. Nah, dan itu lebih sakit. Makanya aku stop expect. Nggak mau expect lagi. Ya untuk sekarang juga aku belajar juga untuk gitu, maka mencoba kayak ungkapkan duluan di awal deh. Aku yang suka sama kamu nih. Mending diungkapkan dulu kan emang bener ya? Enggak, aku mau apa ya, kayak punya kan umur kita tekan semuda dulu. Mending dikasih tahu duluan ya. Ya. Kamu mau nggak gitu. Intinya aku suka sama kamu, kalau kamu juga suka, ya udah kita jalan dulu, tapi kita kayak apa ya, belum pacaran. Pacaran lah ya. Cuma masa PDKT. Maksudnya kalau aku suka sama kamu nih, kamu terima nggak? Iya, gitu. Bukan FWB ya. Iya, kalau FWB kan enak itu Pak ya. Iya. Teman, tapi melebihi teman ya kan. Jangan lah ya. Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan mancing nih ya. Kamu kan megalodon, besar banget, susah ditariknya men. Jadi mancingnya harus pelan-pelan, satu-satu persatu kan ditarik. Ya mungkin di usia-usia gini mungkin aku cuma bisa ngasih saran. Ya itu kayaknya sih caranya pas banget. Misalnya ngomong aja, sebenarnya tuh aku punya rasa sama kamu. Oke. Ya kan? Sampaikan ke dia ya. Sampaikan aja. Tapi aku nggak mau, enggak kok. Aku cuma nyampaikan aja. Oke. Biar plong aja gitu. Bilangin aja biar plong aja. Jadi ngomong aja ya. Iya. Terus kamu tanya balik aja. Tanya balik ke dia. Aku nggak minta diterima atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ini mengganggu, rasa ini mengganggu, ya udah. Jadi aku biar tahu harus bersikap gitu. Oh iya juga ya. Ini makanya saya mau tanya ke Bapak kan, yang Bapak ini kan pakar percintaan di dunia. Ada, ini memang betul. Makanya kita ini selalu berguru sama Bapak Ilham Nul Fahmi ini. Bapak kalau boleh flashback ke belakang nih, jangan ya. Bantulah kami dalam percintaan ini, Pak. Anjing memang percintaan, Pak. Ini adalah pakar percintaan teman-teman. Nah, makanya kan ini bener nggak sih di usia yang sekarang ini untuk ngungkapin dulu aja sebenarnya ngungkapin aku suka sama kamu, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Jadi di awalnya udah jangan. Iya juga. Kira kan maksudnya kalau misalkan wasting time. Yang buang-buang waktu, nggak tahu apa itu bahasa Indonesia man apa? Kacar apa? Kamu menolak apa dia emosi loh? Ya nggak buang-buang waktu. Jadi kita nge-save waktu. Kita nyimpan waktu. Nah, maksudnya Wong ini kita nyimpan waktu nih Pak ya, pakar cinta. Jadi nyimpan waktu. Diserang. Nyimpan waktu untuk nanti orang ngesannya aku buaya. Buaya enggak lah. Bukan
Enggak, kamu soalnya sebelum konten sebelumnya kamu bilang aku buaya. Mana ada buaya dari mana? Belajar selingkuh, kamu suruh belajar sama aku anjing emang. Enggak lah, itu enggak benar. Kalau di sini enggak benar, tapi kalau realnya enggak tahu. Aku enggak tahu loh ya. Duh, aku kalau kayak gini keringatan anjir. Jadi gini sih, gini, rasa suka tuh kan nggak bisa kita kontrol ya. Saat kita ketemu orang, kita suka. Anjing apa sih? Apa nanda? Kode lagi anjing. Nah dia licik masalahnya, dia bisa ngedit bagian jeleknya dia potong. Iya. Itu betul. Jadi kita nggak bisa kontrol rasa suka kita sama orang. Ini pengalaman dulu ya, maksudnya dulu. Siap. Misalnya suka sama orang, Oke. kalau aku sih lebih baik tuh sampaikan. Tapi aku akan menekankan bahwa aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma nyampaikan aja, nggak ada salahnya. Iya, iya sih, maksud salah kita ngomongnya. Tapi saat kita nyampaikan dengan ekspektasi, yang kita sukai pasti akan menjauh. Karena biar gimana pun dia baru kenal sama kita misal. Oke. Ya kan dia belum tahu. Ya apaan sih? Cewek kan kayak gitu. Iya pasti. Risih kan minus ini. Jadi aku sih pengen. Aku nih suka nggak bisa dikontrol gitu. Jadi aku sampaikan aja, ya aku suka, aku peduli, kalau kamu aku peduli. Iya peduli. Cuman kalau misalnya kamu risih ya gini, ya kamu ngomong aja. Jadi aku biar tahu caranya bersikap. Biar gimana pun kan kita nggak mau ya jadi orang yang spam chat gitu kan. Terus diomongin malah di teman-teman. Iya nggak mau lah, makanya. Terus biar kita itu juga bisa gini, kalau misalnya tanggapannya negatif, kita bisa bunuh pelan-pelan rasa ini. Ya nggak sih? Daripada kita tuh terlalu larut tuh kalau bilang lagi dewa. Terlalu larut. Walaupun sebenarnya itu bebas-bebas saja. Cuma kita juga harus safety juga buat diri kita sih. Karena biar gimana pun kita harus hargai diri kita bahwa kita juga berhak bahagia, bos. Biar gimana pun ya, rumusnya itu bahagia itu dua belah pihak. Gak bisa kita aja. Kita nggak bisa maksakan. Gak bisa juga. Tapi kalau kita bisa nikmatin, ya nggak apa-apa. Cuma harus punya limit. Ya sih, ya pasti arah. Pukulan buat saya. Iya, tetap harus punya limit. Karena biar gimana pun, kalau kita nggak peduli dengan diri kita, minimal kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh orang tua. Orang tua masih yang nggak pengen ngeliat anaknya bahagia. Atau teman-teman close friend kita, kan gitu. Ya aku juga sih pengennya Wong bahagia terus. Cuman yang kuliah sekarang ini, aduh gimana ya? Enggak, kalau kuliah sih selagi dia menikmati dia bahagia. Iya, dia happy. Dia sih belum pernah ngomong ya, maksudnya, iya aku harus gini. Enggak, dia masih menikmati ya, dan itu is okay. Tapi beda cerita kalau misalnya dia sudah mulai, aku nggak bisa kayak gini, tapi nah itu kan kalau sudah mengeluh nggak bisa. Maksudnya gini, sama kayak kita di dunia kerja ya. Iya. Saat kamu misalnya ngeluhkan pekerjaan kamu, tapi kamu masih butuh di situ, itu nggak banget ya, bukan laki banget ya. Saat kamu sudah berani mengeluhkan piring nasimu, harusnya kamu keluar. Jangan menduga. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau kamu harus accept. Sama dengan rasa yang kamu ada sekarang. Kalau kamu nggak bisa nikmati, ya mundur. Tapi kalau kamu nikmati, bodoh amat kata orang, dibilang bodoh, ghosting kan nggak urus. Nikmatin aja dulu. Selagi kamu punya limit. Jadi tampar. Iya. Sama. Jadi tampar di hook kiri. Iya juga. Gitulah. Ya apa juga, bujur juga. Memang harus. Maksudku kan kalau kita nyampaikan, jadi habis kamu chat itu dia bisa bersikap kan. Kalau dia langsung mengurangi intensitas chat atau dia singkat-singkat, kamu harus berarti mungkin dia udah accept sama aku nih. Kan dia udah tahu masalah. Ya mungkin kan kalau jawabannya pasti kan ya nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa aja. Cuman sebenarnya itu bukan jawaban. Itu jawabannya yang sebenarnya adalah bisa dia nanti respon chatnya aja kamu. Iya, mungkin setelah kamu menyampaikan. Ya nggak apa-apa sih, dengan kayak gini sih aku jadi ngerti apa ya, cewek akan lebih dihargai menurutku karena kita nggak modus. Nggak modus kan, kita nyampaikan, kita nggak modusin dia, kita jujur. Kalau dia punya pilihan lain ya nggak apa-apa. Kita kan nikmatin waktu kita sama dia ya saat ini ya. Saat nanti dia punya cowok yang memang tipenya ya udah. Ya nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah. Nah, itu limitnya kita. That's your limit. Push your limit kan. Bahasa Inggris lagi. Tapi aku khawatirnya gini, cewek yang punya kenangan sama Wong ini sebenarnya juga menunggu Wong punya pacar dulu. Bisa jadi loh. Loh iya kan, jadi saling tunggu-tungguan kan gimana ya? Lo bisa jadi kan? Lo cewek sih Pak. Lo gini ya, cewek itu peka bos. Cewek itu peka.
Dia itu peka, cuma dia gengsi untuk mengungkapkan. Aduh, gengsinya ini. Gengsi, kalau cowok nggak mengungkapkan bukan gengsi, tapi insecure. Insecure lah. Kalau cewek nggak mengungkapin gengsi. Insecure macam-macam, antara dompet kah? Iya, banyak. Background, Muha kan, pirang, banyak sekali, banyak. gendut nih, kayak duit nih. Kan banyak ya faktor insecure ya. Apalagi misalnya kamu tahu yang dekatin dia tuh, ih anjir. Ya kan itu kan. Jadi-jadi. Ya anjir, misalnya anjir apalah aku pakai legenda. Misalnya gitu ya. Legenda. Iya, misalnya apalah aku ya yang cuma pakai legenda, Dobi pakai apa itu? ARP. Iya, standar nasional perempuan mungkin ya. Iya. ARP Prestige. Dia kena temeleng ya kalau kayak gitu. Tapi gini lagi, aku udah survei rata-rata di teman-teman cewek itu ya, aku kasih pilihan opsi. Kamu pilih cowok yang berpenghasilan 10 juta kasih setengahnya, kamu dapat 5 juta, atau kamu pilih cowok yang ngasih tiap bulan kamu 3 juta tapi kasih semua. Mereka rata-rata pilih yang 3 juta. Padahal itu selisihnya 2 juta. Kenapa dia bilang? Ini dia ngasih setengah. Kalau dia dapat 3 juta, dapat 1,5 juta. Pintar baca itu. Ini yang 3 juta kasih semua. Gimana kalau nanti? Karena hidup tuh buat mereka, hidup itu berputar roda, Bos. Pada dasarnya cewek itu ngerti konsep itu. Cuma lagi-lagi first impression yang dilihat memang cover. Ada kan orang yang misalnya nih, ada temanku misalnya yang kayak sok kegantengan, wah kalau ada cewek ngomongnya beda gitu kan, yang ada lah, Pasti. ada sok ganteng gitu. Apa iyanya? Cewek memang waktu ngeliat face-nya bisa, iya ganteng, suka kan gitu. Tapi begitu ngobrol apa, isi juga dengan kelakuan yang kayak gitu. Pada intinya sih, cewek tuh harus dibuat nyaman, Bos. Dan kayak suka baca, Anda sudah makan. Iya. Kamu Jalan. Kan suara digerak. Coba, kamu nih cewek. Iya. Apa kabar? Sehat, Mas. Anjing jijik. Kan kata-kata kotor lagi keluar. Nggak apa-apa, bro. Bisa dikit. Bisa. Jangan. Nanti nggak lucu. Kamu udah pakai belum? Oh, yaudah ntar aku. Kamu pesen ya? Bahkan ada yang ngerubah, biasanya dia di tongkrongan aku gitu ya, aku kamu. Jadi sama cewek dia nyebut namanya, misalnya Fikri. Kamu udah makan? Kalau Fikri sih tadi Anjir. kalau ada tempat iya kan, kalau memang nyebutnya kayak gitu sih nggak apa-apa gitu kan. Cuma dia ngerubah. Anjing memang. Terus tuh yang gini ya, yang patah, yang gini sih, ini jujur kan, kejujuran itu penting. Tapi ini next prosesnya gitu, saat kamu dekat cewek itu kadang cowok tuh nggak pernah mau mengungkapkan apa yang jadi permasalahannya sekarang, terutama masalah duit. Nggak pernah mau terbuka, ya kan? Karena takut kan, insecure kan. Iyalah, men. Kan. Padahal bukan berarti saat kita menyampaikan itu kita mau pinjam duit kita sama dia kan? Bukan. Tapi cewek akan lebih harus kamu bakal bisa jadi dirimu sendiri. Misalnya kamu ada masalah, itu cuma cerita doang. Karena gini, yang jadi masalah itu saat pacaran itu diusaha-usahakan terus. Tapi ingat nih, ini ngomong-ngomong poligami ya. Poligami banyak orang kan jual-jual sunnah Nabi tuh. Masalah poligami itu loh, sunnah Rasul. Tapi harus dicatat nih. Nabi itu poligami saat istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah meninggal. Sudah meninggal baru Nabi nikah untuk menyelamatkan kehormatan, janda perang, sahabat-sahabat itu dinikah untuk mengangkat derajatnya. Tapi saat istri pertama masih hidup, dia enggak begitu. Nah oke, sekarang kita ganti topik lah sebentar. Ganti topik biar nggak terlalu nyendu nih misalnya. Nah ini kan kita bahas sekarang nih masalah kebugaran. Ini walaupun nyendu tapi badannya masih ya itu lah maksudnya nyendu tuh jangan-jangan itu pelarian entar misalnya apa? Nyendu sama aktivitas olahraga nih berbanding lurus atau berbanding terbalik? Iya, berbanding lurus sih, malah itu yang memacu adrenalin. Benar, salah satu untuk supaya kita nggak selalu kepikiran dia ya. Olahraga sih sebenarnya olahraga apapun olahraga yang kamu suka jalanin aja. Ya. Apa itu kardio, jangan itu lain. Kamu selalu ke situ melihat aku apa sih? Enggak lah, itu anjir. Orang sudah mau ngasih wejangan tentang
kebugaran ini Iya, seperti kebugaran. apa, Oke. bukan masalah. Itu sebenarnya sih ada kalori juga terbakar. Cuma korelasinya ada ya. Berarti dijumpain Antara olahraga kan membantu untuk korelasi. nah maksudnya berhubungan intim kali Oh. dapat ini juga loh, dapat kalori juga. Oh iya Ada dong kebakar mas. di situ. Ya kalori kebakar. Jelas, men. Itu lower body kita Masih sih. tergantung kalau Keseluruhan. AC-nya dingin banget ya enggak lah. 18 plus aku Nggak tahu apa, ya sudah. Nah, tapi itu kembali ya, maksudnya saat kita golnya kan yang pertama tuh Iya, apa? golnya apa Kita dulu? Kita mau jadi apa? Betul. Bener kan? Setuju. Nah kalau misalnya ya kadang kan orang menyesuaikan dengan golnya dia. Ya. Nah, makanya kadang kurang setuju bahwa kalau orang tuh sering ngukur bajunya di badan orang lain gitu loh. Kan itu sering banget tuh orang kayak Sering gitu. orang-orang Dia toksik ngukur itu. bajunya di badannya orang lain. Padahal dia nggak tahu nih orang ini maunya apa. Iya, kalau lagi nge-gym datang orang, mas salah nih mas, anu nih, harusnya nggak boleh gini-gini. Toksik banget sih anjing gitu kan, pasti kayak gitu kadang. Tapi ya kita nggak bisa juga ngindarin orang-orang Iya, kayak gitu. iya, Jadi betul. kita ya, Mungkin dia juga ngasih. Ini juga itu bagus sih sebenarnya kan, nambah wawasan orang-orang. satu lagi, kalau misalkan mau body goal ya, 70% itu semua dari mulut, 30% latihan. Itu. Apa yang kau makan itu ya? Benar. Apa Jadi yang kalau prinsipku sekarang ya dulu sih pernah sih ikut turnamen tuh, tapi golnya bukan untuk menang. Di kontes. Oh pernah ikut turnamen ya mas ya? Pernah. Body kontes. Body Body Kontes kontes. anjing Pernah bang. ikut. Tahun berapa mas? Tahun berapa mas? Lama ya udah. 2000 Tapi kalau berapa? disebutkan jadi kesannya Ya, tua. ya nggak apa-apa. Tahun berapa Itu itu? dari 2011 sampai Wah, 2013 terakhir. Itu 10 tahun yang lalu ya? Ya, tapi waktu itu golnya bukan buat menang sih, tapi gimana ngelatih mental kita berdiri di depan orang. Yes. Itu sih. Kan gini ya, kadang kan kalau kita di panggung tuh kan diarahin senyumnya mana senyumnya. Itu kan kayak kita kayak malu ya kalau Oh, digitu iya. orang yang nonton banyak. Tapi itu ngelatih mental. Kalau aku sih ngambil mentalnya, karena waktu itu pekerjaan aku tuh membutuhkan mental. Oh. Waktu itu. Jadi aku Pekerjaan yang ngambil membutuhkan mental ya? mental yang Jadi kuat. ikut body kontes. Ya, itu pengaruh banget di hidupku. Terbody Aku yang contest. sekarang itu karena apa yang kulakukan di masa lalu. Berarti, otot semua tuh harusnya tuh. Tapi cenderungnya sih yang di kelas 60 kilo. Dan itu jatuhnya kayak elemen ya, yang kayak Pernah ikut elemen. elemen, pernah. Elemen Pernah di Grand anjir. Victoria pernah. Wajar Ya, sih ya. nggak lolos emang, cuma kan ngambil mentalnya. Ya ibaratkan body apa ya? Ya fit body sih. Iya. Fit body. Nah, makanya ada klasifikasi yang beda. Kalau misalkan kayak badan-badan kayak aku ini kan memang kayak Apa sih Strongman. Strongman, terus Iya. ada estetik. Nah, Ya kan sama apa satu gitu ya, lupa ada 3 kalau nggak salah. fanatik. Oh, fanatik. Kan ada body contest, body fit, Body fit. sama binaraga. Binaraga kan kelasnya dia. Nah, Oh, nah iya. ini kalau misalkan olahraga tuh yang kenapa bisa ya udah yang penting olahraga aja dulu mau jadi atau enggaknya ya bahasa kampungnya badan ya udah yang penting latihan terus disiplin latihan Konsisten kan? konsisten itu kan misalkan disiplin latihan disiplin kamu makan apa minum apa udah terus kalau banyaknya dompetmu kuat suplemen Ya. suplemen langsung jadi Nah tapi ini orang-orangnya sering salah kaprah bro. Ya. Dia bilang suplemen ini obat gitu kan. Kita kadang Oh. edukasinya itu susah sih Pak susah ya kan. gimana ya? Dia nganggap wah, aku takut kalau pakai obat ini loh suplemen kan gitu. Yes. Ada kan suplemen ada susu, Yes. protein yang bentukan kan. Dan orang-orang di luar sana tuh nganggap bahwa itu obat. Gini. Itu Yang padahal salah itu tuh kan kita membantu recovery Ya, ya. Saat sih. otot itu dirusak, istirahatnya dia membantu pemulihan sebenarnya. Karena ya itu benar apa ya kita nggak 100% juga dapat asupan protein tuh yang bersih pure dari makanan Benar, kita ini kan benar. kita bukan orang kaya Iya, yang benar. harus tiap harus dada ayam tuh harus di-grill dengan Iya. semprotan yang anti lengket aja Iya. dengan tiap makan tuh harus kita nimbang ribet Iya, banget ribet ya, anjing ribet ya. Boy. Bayangkan bau dada ayam dada Ada apaan? Belum tahu. Oh, protein itu ada takaran kalau misalkan ya kita berduit banyak tuh ada pakar-pakarnya yang lebih Aku sih biasanya makan pusing telur aja. seperti telur ya. Beli kayak gitu ke orang 3.000 satu hari Iya. aku makan. Tapi ada tips nggak? Maksudnya gini, kan ada juga orang tuh pengen nerapin pola hidup kayak ini, cuma mungkin terkendala dengan biaya. Mau ke tempat fitness misalnya nggak bisa tuh gimana? Ada tips Mahal, nggak? nggak ada uang. Selain Ada, itu. ada bisa home workout tuh ada kok misalkan di
di apa internet banyak. Kalau latihan di rumah tuh dengan alat seadanya bisa, atau dengan beban badan kita sendiri bisa. Yang penting itu kembali lagi disiplin kita latihan, disiplin apa yang kita makan udah jadi. Mau dimanapun latihan, kalistenik itu orang-orangnya latihan cuma di tempat orang pull up aja, tapi badannya bukan bisa nandingin orang-orang yang body, orang yang nge-gym. Benar sih. Makanya jangan buat keterbatasan kita itu sebagai penghalang. Setuju. Harusnya itu kita harus nyari tuh gimana nih, aku nih terbatas ini, tapi gimana caranya aku tetap harus bisa. Nah, gitu. Siap. Karena kan banyak, jangan sampai kita nyampaikan bacot gini tuh nggak ada solusi sebenarnya. Kan gitu, ada kok solusinya, home workout. Oke. Dari Mr. Wong. Nah, Jadi banyak di YouTube tuh banyak. Cuma tinggal kita mau atau enggak. Bergantung pribadi kita lagi. Oke teman-teman ya, itu kayaknya apa sih sharing hari ini ya sama Mas Wong ya. Mas Wong, thank you banget nih Mas. Udah mau sharing masalah Sama-sama. insecure, terus kebugaran juga ada masuk ya. Ini thank you berat nih, karena mungkin apa yang di sharing hari ini tuh akan bermanfaat buat teman-teman kita yang lagi nonton, yang mau nonton aja. Jatuhnya sesi curhat sih. Sesi curhat hari ini. Bukan no problem ya. Iya sih. Oke, kalau Dan gitu. mungkin teman-teman bisa belajar. Iya, apa ntar ini kan ada Instagramnya Mas Wong ya kan untuk kebugaran, Instagram Atau Mas ada Ilham. cewek-cewek yang tertantang untuk healing Mas Wong? Untuk saat ini jangan dulu deh. Ya kan, karena ada, insya Allah kami bisa bantu. Terus kalau misalnya galau, butuh masalah curhat, masalah cinta, ada Mas Ilham. Anjir, apa sih Lo karena kan kalau aku nih nggak ngerti yang kayak gitu-gitu, tahu ngedit aja aku nih ya kan. Nggak ngerti juga. Oke teman-teman ya, sampai jumpa mungkin di video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa ya kan. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa olahraga, dan jangan insecure. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Saya tutup, awas ada gledek.